Coba bayangin kalau suatu hari nanti, duit yang ada di dompet kamu itu udah nggak ada artinya lagi. Bukan karena kamu miskin, tapi karena uang kertas itu, fiat money yang kalian pegang, udah kayak kertas tisu. Gak laku, dan gantinya semua duit dikontrol sama sistem digital, diawasi, dicatat, dan gak bisa kamu sembunyiin sepeser pun. Welcome to the era of CBDC, Central Bank Digital Currency. Pertanyaannya, ini solusi atau jebakan? Apa hubungan semua ini sama krisis global yang terjadi? Aku bakal bahas tuntas, simple, dan gak ribet. Asal kalian stay tune sampai akhir biar kalian gak cuma jadi korban informasi tapi ngerti strategi di balik permainan besar ini. Oke, sebelum kita ngomongin CBDC, kamu harus ngerti dulu, uang kertas yang kalian pegang itu namanya fiat money. Singkatnya, nilainya ini ada bukan karena dijamin sama emas atau perak, tapi karena kita semua percaya sama pemerintah yang nerbitin itu. Jadi kita percayanya sama pemerintah. Jadi titiknya adalah ini cuma perjanjian sosial antara kita dan pemerintah. Dulu nggak seperti ini sistemnya. Sampai tahun 1971, dolar Amerika Serikat itu mata uang utama dunia waktu itu dijamin sama emas, di backup. Tapi Presiden Nixon waktu itu yang menjabat bilang, stop, kita nggak pakai emas lagi. Dan sejak saat itu, kalian percaya atau enggak, dunia masuk ke era eksperimen uang fiat besar-besaran. Terus kenapa ini masalah? Karena sekarang bank sentral di seluruh dunia bisa mencetak uang dari ketiadaan. Kapanpun mereka mau, butuh dana untuk perang, cetak. Butuh stimulus ekonomi, cetak. Akibatnya, kita lihat sekarang, utang nasional Amerika Serikat, negara dengan mata uang cadangan dunia, hari ini tuh udah tembus 30 triliun dolar lebih. Angka nolnya itu ada 12 dan bertambah terus tiap detik. Ini bukan cuma soal angka, ini adalah bukti bahwa sistemnya tuh kecanduan sama utang dan cetak uang. Dan siapa yang bayar tagihannya? Ya of course, apalagi kalau bukan kita. Lewat apa? Lewat kebocoran tadi yang namanya inflasi. Setiap kali ada krisis, solusinya bukan cuma soal angka. Solusinya adalah cetak lebih banyak uang. Ingat krisis finansial 2008, bank-bank besar bangkrut karena keserakahan mereka sendiri. Tapi solusinya apa? Bank sentral atau The Fed nitipin triliun dolar uang baru ke sistem untuk nyelamatin mereka. Cetak uang lagi. Ingat pandemi 2020, dunia lockdown, ekonomi berhenti. Solusinya apa? Pemerintah di seluruh dunia bagi-bagi stimulus yang dananya dari mana lagi kalau bukan dari hasil cetak uang dan utang baru. Hasilnya ya kita rasain sekarang. Inflasi global meroket ke level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Bank Dunia dan IMF berulang kali ngeluarin laporan tentang lonjakan harga pangan dan energi yang menyiksa masyarakat miskin dan kelas menengah. Terus kita lihat polanya gimana. Sistem uang fiat ini memungkinkan pencetakan uang tanpa batas. Terus pencetakan uang ini kemudian menciptakan inflasi dan gelembung utang. Dan gelembung utang tadi itu pecah kemudian jadi krisis. Solusi untuk krisis adalah mencetak lebih banyak uang lagi yang akan menciptakan krisis berikutnya yang lebih besar. Ini adalah sebuah siklus yang nggak terhindarkan. Krisis bukan lagi sebuah bug atau kesalahan dalam sistem. Krisis udah menjadi fitur yang membuat sistem ini terus berjalan sambil mentransfer kekayaan tadi dari rakyat biasa ke segelintir elit. Dan sekarang sistemnya udah di ujung tanduk. Mereka butuh upgrade, mereka butuh sistem baru. Nah, masuklah sistem Central Bank Digital Currency atau CBDC dijadikan sebagai solusi canggih. CBDC pada dasarnya adalah versi digital dari uang fiat. Nah, jadi ini bukan kripto atau Bitcoin ya. Nah, kalau Bitcoin itu terdesentralisasi, CBDC ini super terpusat. Ini adalah liabilitas langsung dari bank sentral. Bayangin, kamu punya aplikasi dompet digital tapi isinya bukan saldo dari bank komersial seperti Bank A, Bank B, Bank C, tapi langsung rupiah digital dari Bank Indonesia. Dengarannya efisien kan? Tapi katanya ini akan mempercepat transaksi, memberantas korupsi dan pencucian uang dan memberikan akses keuangan bagi yang belum punya rekening bank. Dan ini bukan cuma wacana, ini udah terjadi. 3 negara yang udah punya CBDC. Dan saat ini China udah punya digital yuan yang diuji coba ke jutaan warganya. Nigeria juga udah meluncurin INERA. Uni Eropa sedang dalam fase investigasi untuk digital euronya. Dan sekarang 44 negara dalam tahap pilot project. Tapi kalau sistem lama yang mereka ciptain aja itu udah penuh banyak masalah, apa kita yakin upgrade dari mereka ini benar-benar akan untuk kebaikan kita sendiri? Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Ini adalah yang jarang mereka bahas di sosial media. Dengan CBDC ini, bank sentral tidak hanya tahu soal
saldo kamu, tapi mereka tahu setiap transaksi kamu, kapan, di mana, dan untuk apa, dan dengan siapa kamu bertransaksi. Semua tercatat selamanya di buku besar mereka. Privasi finansial kamu ya of course bakal hilang. Tapi ini baru permulaan. Fitur paling berbahayanya lagi dari CBDC adalah sesuatu yang disebut programmable money atau uang yang bisa diprogram. Artinya otoritas bisa menempelkan aturan pada uang kamu. Misalnya, kamu mengkritik pemerintah di media sosial dan akses ke dana kamu harus siap-siap bisa dibukukan dengan hanya satu kali klik. Jadi mari kita sambungkan ini titik-titiknya ya. Sistem fiat yang lama menciptakan krisis inflasi, utang, kemudian krisis ini membuat masyarakat resah dan membutuhkan solusi baru. Terus mereka datanglah menawarkan CBDC sebagai solusi aman dan modern. Padahal CBDC adalah alat yang memberikan mereka tingkat kontrol total yang belum pernah terbayangkan sebelumnya di era digital. Ini bukan lagi tentang ekonomi, ini tentang kekuasaan. Ini adalah jaring kendali yang sempurna. Jadi apa hubungan CBDC, uang fiat, dan krisis global? Uang fiat adalah penyakitnya, krisis global adalah gejalanya, terus CBDC adalah solusinya. Tapi obat ini bisa jadi punya efek samping yang lebih mengerikan daripada penyakit itu sendiri. Hilangnya kebebasan, privasi, dan otonomi kita atas hasil kerja keras kita bakal hilang. Tujuan video ini dibuat bukan untuk menakut-nakutkan kalian, tapi tujuannya adalah untuk membuat kita melek dan membuat kita bertanya-tanya, berpikir kritis, dan tidak menelan mentah-mentah setiap narasi yang diberikan kepada kita. Masa depan uang sedang ditulis ulang saat ini juga. Pertanyaannya, apakah kita hanya akan jadi penonton pasif atau kita akan membekali diri kita dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap hal ini? Kalau kamu mau terus dengerin tentang fenomena ekonomi yang terjadi dan mengerti sistem di balik ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya karena perjalanan kita baru akan dimulai di era digital ini.